satu ini adalah seorang koreografer juga. Nah, kalau teman-teman ingat, ada program BTV pencarian bakat khusus untuk penyanyi namanya AVI. Nah, dia adalah Ari Tulang. Aku akan ngobrol dengan Ari Tulang seputar karirnya dia sampai sekarang dan segudang aktivitasnya dia. Tapi sebelum nonton tayangan berikut ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Hai teman-teman, sekarang aku udah bersama dengan sahabat aku. Bisa kelihatan. Bukannya harus lebih seru dong, lebih gimana gitu. Hai gitu coba. Kalau yang gitu kayaknya gue enggak tuh. Waktu awal-awal, waktu itu gue bilang hai gini gitu. Produser gue bilang, ada produser di rumah. Dia bilang katanya, enggak gitu. Lu mesti ngomong kayak normal biasa aja. Oh iya deh, oke deh gitu. Jadi sekarang gue bilang, nah teman-teman, sekarang saya udah bersama dengan sahabat saya, sahabat aku yang namanya udah bisa kelihatan kan ya. Hai. Ari Tulang. Biar seru dong ya. Iya seru. Ari, ya kita ngobrol-ngobrol ya. boleh. Teman-teman udah tahu lah, kita profesinya sama nih gitu. Tapi sekarang bukan gue, sekarang lu yang gue mau tanya. Oke. Secara belak-belakan. Ya kan? Nggak boleh disensor nih. Nggak boleh disensor. Oke. Mesti apa adanya seperti lu, apa adanya ke orang-orang. Oke, ya. Ya. Coba ya. Ya oke. Nih pertanyaan pertama adalah awal karir lo tuh bermula dari mana nih? Awal karir sih nari ya. Maksudnya gue nggak bisa bilang itu karir karena kan nari itu hobi. Dari di rumah kita bikin kayak grup dance kecil-kecilan tingkat RT malah, RW. Setelah itu kemudian gue bikin di sekolahan. Di sekolahan gue diajak gabung di Muda Manggala Indonesia. Ada satu grup tari pada saat itu kita sempat bikin pergelaran. Nah dari situ tuh ya mulailah berjalan. Tapi awalnya memang dari kegiatan di lingkungan RT RW gitu dan nggak pernah ikut kursus. Dari jiwa yang sudah diberikan Tuhan jreng gitu ya. Jadi langsung kok gue senang nari. Awalnya maksudnya SMP tuh gue ditawarin temen bikin kayak semacam operet. Iya. Yang gue nggak punya basic apa-apa, bikin operet buat perpisahan sekolah. Pada saat itu gue melihat harus ada tarian. Gue sama itu belum jadi penari atau bikin koreografi. Ada temen gue namanya Haidir, dia yang bikin koreografi tari. Gue ikut terlibat nari di situ. Ada gerakan-gerakan, lagunya Sign on Silver Moon. Bayangkan tahunnya tahun berapa? 80-an. Iya. Terus kok enak ya nari? Gitu. Nah dari situ mulai tuh gue mulai zaman dulu kan cuma ada TVRI ya, kita nggak ada MTV, nggak ada apa. Jadi gue patokan gue nonton TV ngelihat ada gerakan ini, gerakan itu. Waktu itu Suara Mardika yang hits kan. Iya. Belum lihat juga nari di TV. Nah, dari situlah gue mulai istilahnya mencontek. Kemudian gue mencoba bikin gini. Dan pada saat itu gue nggak kepikiran itu akan menjadi profesi gue yang sekarang. Jadi lebih kepada kegemaran aja. Itu awalnya begitu. Terus selanjutannya gimana? Lo mulai start kan? Habis itu kan ada proses kesana-sananya. Nah, selanjutnya gimana? Jadi dari Muda Manggala Indonesia bikin pergelaran, terus ada beberapa orang melihat. Gue sempat daftar Suara Mardika pada saat itu dan tidak diterima. Gue menangis. Gue kata dibuka, gue dibilang tidak diterima. Gue sempat nonton pergelaran-pergelarannya untuk Indonesiaku, Cinta Indonesia, dan melihat lo nari juga gue kepengen. Gue daftar Suara Mardika, tidak diterima, dan gue kecewa. Tapi pada saat itu ternyata gue menyadari bahwa proses gue nggak sama yang lain. Gue harus kesana kesini harus bergana begini untuk sampai di satu titik yang mungkin akhirnya bisa barengan. Nah dari gue ikut Muda Manggala Indonesia, gue bikin pergelaran, kemudian gue ditawarin Papiko, operet Papiko sama Ucok, ketemu elu, kemudian Panca lah salah satu orang yang mengajak aku untuk menari as a professional dancer. Waktu itu Citaria Matali, Gladys Faraketsia kalau nggak salah di JCC. Itu acara latihan di tempatnya Abi. Itu nggak salah Mbak Tiganda ya. Lo kan. Terus pernah hari setiap kawanan sosial juga kita nari bareng sama Pak Piko. Nah dari situ lah akhirnya lo menawarkan, ini gue ada penari Ari Tulang, lo bilang gitu ke gue. Nah gue gabung tuh di situ. Sampai kemudian lo ngajak gue lagi di show-nya lu sama Mas Dodi Haikal, Ramli, terus sama yang lain-lainnya ya. Iya, itu dimulai dari situ lah. Akhirnya lo
gue tuh juga termasuk orang istilah mengajak gue untuk gabung dalam dunia profesional sebagai seorang penari. Ya walaupun ya latihan cuma 2 kali, sekali latihan dikasih 3 tarian dan gue harus hafal. Latihan juga gue udah datang ya dari kumpul jam 1. Gue datang jam 1 dia masih tidur karena semalam ke disco, baru bangun jam 2, jam 3 baru mulai latihan, jam 4:30 udah hafalin 3 tarian itu. Besok Mas Dodi mau lihat. Gue sehari ngapalin 3 tarian dan gue sampai nggak tidur waktu itu karena untuk menghafal buat besoknya dilihat. Seru sih, jadi gue kayak ditempa untuk bisa ngikutin, walaupun sebenarnya buat gue nggak wajar ya 3 tarian itu. Nggak wajar banget itu sih ya. Tapi ya udah, akhirnya mencoba bagi akhirnya lo ngajak gue terus show dan hampir tiap minggu ya kita Flores Room gitu. Kemudian gabung Bagus Indonesia, Studio 26, sampai akhirnya ya bikin sendiri, ya sekarang lah jadi gitu. Nah, habis itu kan proses tuh, Ri. Itu prosesnya gimana lo masuk ke dunia fashion tadi? Di majalah, kemudian cover girl gitu. Jadi sebenarnya tuh awalnya semua dari tari. Ya. Dari menari, menjadi koreografer, mau jadi masuk papiko, acting, mau apa, mau jadi. Nah, gue akhirnya kenapa masuk ke media, waktu itu kakak ipar gue nawarin gue sebagai pengarah gaya di majalah Gadis. Nah, gue tertarik karena gue suka bikin sketsa mode, bikin majalah Gadis. Nah, akhirnya gue masuk situ, diterima, tapi tidak sebagai full timer atau part timer. Pokoknya dalam sebulan gue harus bikin 3 fashion spread untuk majalah itu. Nah, di situ masih Denny Malik tuh yang pegang acara Gadis Sampul. Sampai akhirnya dari majalah Gadis bilang, nawarin, lo mau nggak pegang Gadis Sampul? Mau, aku bilang gitu. Nah dari situ tuh bergulir, gue pegang dan ternyata seru, mereka suka, terus tuh nggak berhenti. Nah dari situ juga akhirnya Femina sempat nawarin lomba perancang mode. Sebelumnya Denny Malik yang pegang kan. Akhirnya aku ditawarin, aku coba pegang, walaupun sebenarnya nggak pede, tapi akhirnya ya karena berapa kali kita kan aku sering nonton di Flores Room show-nya Mas Dodi gitu-gitu, jadi aku tahu prosesnya gimana. Akhirnya dari situ lah aku memberanikan diri pegang fashion show. Tapi memang kalau dari kayak Panca bilang lo fokus ke fashion choreographer. Nah gue justru malah bukan gue nggak mau fokus atau bilang pemaruk ya, gue sangat menyenangi semua bidang yang berkaitan dengan seni. Apapun itu, mungkin awalnya kita bisa bilang tari atau koreografi, tapi ternyata dari koreografi itu kita bisa berkembang banyak banget. Gue bisa jadi pengarah gaya, gue bisa ketika misalnya gue berakting, main sinetron, blockingnya gue ngerti, kayak gitu. Jadi dunia tari itu membuka wawasan gue banyak banget. Dan sebaliknya bidang-bidang yang gue kerjain ini juga membantu gue untuk bisa memvisualisasikan satu koreografi, entah itu tari atau fashion, dalam satu bentuk yang lebih 3 dimensi ya. Karena gue ngarang gaya, gue ikut acting, gue ikut nari, jadi gue merasa lebih kaya ketika mengerjakan koreografi itu. Setelah dijalankan itu di media, berapa lama sih di media? Gue sih di media tuh kerja di pengarah gaya 2 tahun, 2 tahun. Tapi abis itu gue rutin tuh megang Gadis Sampul sampai berapa belas kali gitu. Dan megang wajah Femina juga, kemudian. Nah itu jadi sebenarnya memang karena posisi koreografer itulah akhirnya gue disuruh pegang lomba perancang mode, wajah Femina, yang which is sebenarnya memang awalnya mereka menganggap gue sebagai koreografer yang mengarahkan mereka di atas panggung. Tapi kemudian berkembang bukan hanya itu, ya akhirnya gue ternyata juga bisa mengajari mereka tentang attitude. Tentang bagaimana menjadi seorang profesional di bidangnya. Nah dari situ tuh gue akhirnya mulai berkembang, kayak gue mulai ikut ngajarin misalnya talent show kayak gitu. Itu juga kayak waktu aku pegang Afi juga awalnya mereka cuma mencari koreografer untuk penampilan mereka di atas panggung. Tapi ketika kita di dalam situ, aku melihat bahwa mereka ini anak baru yang nggak ngerti dunia showbiz seperti apa. Otomatis gue akan sharing ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang pernah gue dapat. Gue bilang sama mereka, lo harus nyaman dulu di panggung. Untuk bisa nyaman, otomatis harus dengan latihan. Kayak kita nari, harus nyaman dengan latihan kan, kemudian kayak gitu. Terus gue juga bilang, lo harus benar-benar say hi to everyone. Jangan merasa lo artis, yang ini adalah teknisi di belakang panggung. Kayak gue misalnya kalau kita nari kan gue pasti ketemu model, ketemu siapa, pasti gue akan halo, kayak gitu loh. Pernah nih gue di Studio One waktu itu bantuin Mbak Citra fashion show ya, ada Okia Sukawati, Vera Kinan, ada Ika, Sarita. Mbak Citra bilang sama gue tuh lagi latihan, bilang model suruh putaran gitu. Gue samperin gitu, Mbak model, yuk kita mau putaran. Mereka cuma gini doang gitu.
ntar habisin rokok dulu. Gue nggak dianggap. Tapi ya gue harus begitu dong, karena gue baru kan. Sampai Mbak Cita baru teriak dari dalam, mau pulang cepat nggak? Langsung mereka matiin rokok, yuk putaran. Tapi dari situ sampai sekarang akhirnya kita berteman dengan mereka, bahwa itu ada satu proses. Nah, attitude kita itu yang menentukan bagaimana bisa diterima di satu lingkungan. Pasti lo mengalami juga lah. Iya, proses itu gue ngalamin banget. Iya. Bener-bener dari zero itu namanya kan ya. Karena gue rasa seseorang yang udah di posisi yang sekarang di sini itu pasti ada proses yang kayak begitunya, ya kan? Nah, tadi lo cerita juga bahwa akhirnya lo masuk ke talent show itu yang sangat terkenal banget di AVI. Nah, itu kan seperti, yang ini menurut gue ya, itu seperti kayak awal karir lo yang booming gitu. Kemudian juga pernah di Indonesian Idol. Setelah berjalannya itu tuh, orang udah benar-benar tahu bahwa lo sebagai the best coach untuk si para penyanyi-penyanyi ini. Terus kemudian juga masuk ke sutradara dan director sebagai drama musikal. Dan itu juga lo terkenal banget dan itu lo booming. Apa yang membuat lo tertarik mengambil keputusan untuk nih fokusnya di sini gitu? Jadi gini, kalau menurut gue tuh dikasih talenta sama Tuhan kan. Dan gue juga nggak bisa menduga bahwa gue bisa menyanggupi, kemudian gue bisa mencemplungkan diri gue ke situ dan gue ternyata mampu. Semua itu kalau menurut gue based on bimbingan Big Boss nih. Ketika gue ngambil itu, kayak misalnya gue waktu gue SMP, gue ngambil jadi sutradara sebuah operet, gue nggak pernah punya pengalaman apapun di panggung, belum pernah naik ke atas panggung sama sekali. Tapi gue mengiyakan. Nah, dari saat itu tuh kayak seperti mengalir, seperti diginin aja gitu. Sampai kemudian gue akhirnya memutuskan menari, itu kayak dibimbing gitu loh, kayak diarahin. Jadi kalau ketika gue ditanya kenapa gue mau, gue mau, tapi gue nggak tahu kalau gue ternyata mampu. Ketika gue ngajar di, misalnya di LPM gitu ya, terus terang gue nonton video-videonya LPM sebelumnya yang dipegang oleh Denny Malik. Gue lihat, gue pelajari. Gue nggak bilang itu nyontek ya, gue nggak mencoba bikin gerakan yang sama atau ya, tapi at least gue tahu nih atmosfer auranya, bentukannya seperti apa. Oke, one by one, habis nanti rame-rame kasih lihat seluruh koleksinya. Nah, dari situ gue coba gue create. Nah, sama ketika kayak gue misalnya di AVI, ketika gue datang depan anak gue ada 12 yang mereka nyanyinya bagana begini masih gitu, kok nggak bisa nih, gue harus arahin. Tapi gimana caranya? Gak tahu, di sini ada kayak ada yang ngarahin gue aja gitu. Kamu diginiin, kamu begini, ini begini. Jadi sebenarnya bukan gue ngajarin mereka, gue juga belajar dari mereka. Jadi kita tuh sama-sama belajar. Gue dapat banyak pelajaran dari mereka soal, karena mereka nggak tahu, otomatis gue mencoba mencari tahu supaya mereka nyaman di atas panggung. Dan gue juga belajar dari mereka soal semangat mereka. Itu kan 3 bulan nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu orang. Itu tuh buat mereka untuk tetap kayak gitu tuh juga perlu proses. Jadi kalau ditanya gue bagaimana bisa memutuskan untuk bisa melakukan itu, ya gue merasa bahwa itu semua gue dibimbing. Otodidak, gue tidak pernah belajar apa-apa, tapi based on apa yang gue rasa, based on dari apa pengalaman gue. Jadi mungkin koreografi dulu, tapi begitu nyanyi, coba lihat nyanyi dari belakang dulu, coba deh. Nah itu ya, kalau orang bilang halu-halunya kita, Bo. Dari kecil kan suka kita kecil belum di panggung tuh ada kena lampu, kita bisa jadi penyanyi, apa. Kayak kita bikin tarian kan halu-halunya kita diginin aja nanti ke depan. Nah mungkin dari situ tuh halu-halunya itu istilahnya, tapi halu-halu yang terarah ya. Gitu. Nah pada saat itu kan belum ada YouTube, belum ada patokan buat kita lihat seperti apa gitu. Tapi ya itulah keuntungan kita, manusia-manusia yang lahir di tahun 80-an, kreativitas kita tuh bener-bener dari dalam. Gitu. Karena kita mau nyontek mana, nggak ada, paling minjem videotek ya. Minjem ke situ. Atau kita cari informasi sendiri yang teman-teman punya ada video-video ya. Mungkin itu terjawab ya, bahwa apa yang gue lakukan ini sebenarnya ya karena merasa gue nggak sendiri. Gue kayak ada yang ngasih tahu, ngarahin. Ya gue merasa dari situlah gue bisa mencoba mengarah. Ya learning by doing juga ya sebenarnya. Kenapa lo tertarik di musikal? Karena menurut gue nih, itu susah banget. Gue mencoba menyelami berbagai bidang di dunia seni. Mau acting, mau ngarahin penyanyi, mau tarian, fashion show, pengarah gaya, semua. Mungkin itu bisa dibilang kemaruk atau serakah. Tapi gue ngerasa bahwa dari semua bidang itu, gue bisa mendapatkan banyak perspektif. Nah dari situ gue bisa mencoba meramu sehingga ketika gue dapat drama musikal, gue paling tidak gue punya
senjata untuk bagaimana menyikapinya. Walaupun memang gue nggak punya background sama sekali teater. Itu juga buat gue suatu keajaiban. Yang which is gue bilang bahwa gue gifted, mendapatkan talenta dari Tuhan yang punya kemampuan untuk bisa menggarap itu. Pokoknya gue pernah pegang Sehari dengan Sherina, which is waktu itu Tantowi Yahya sama Pak Triawan Munaf, papanya Sherina, ajak gue ketemu, bilang, nih, gue ada naskah, lo bikin dalam musikal Sherina, which is waktu dia terkenal banget karena filmnya booming. Gue gini dong, kok gue yang dipilih? Ya lo pasti bisa deh, gitu. Ya udah akhirnya gue ambil, walaupun pada saat itu gue juga nggak tahu definisi drama musikal apa, teknik atau apa, gue nggak baca buku, jadi benar-benar gue jebret gue bikin atau tidak. Pernah bikin operet Bobumba juga, pernah bikin lumayan banyak sih sebelum masuk ke Gita Cinta The Musical 2010. Nah dari situ tuh yang mulai kayak lo bilang boomingnya drama teater musical. Ada On Rock, ada Laskar Pelangi, tapi memang awalnya adalah si Gita Cinta The Musical. Pada saat itu juga gue nggak ngerti, jadi gue cuma betul kebayang ada naskah, ada lagu, oke gimana gue ngegarapnya. Ketemu Pak Deddy Iskandar pengarangnya, kemudian gue sama Budian diskusi soal lagu, gue ketemu Alim Sudio penulis naskahnya, gue bikin plotting, gue pengen depannya gini nih, gue pengennya gini dulu baru ada tarian, nanti halu-halu lagi kok. Ya itu dia yang halu-halu. Gue pengen di sini nih sedih. Gue di sini nih sebelum masuk ke ini gue pengen ada tarian, gue pengen ini. Nah dari situ Alim Studio menampung, kemudian dia bikin skrip, kemudian baru dituangkan ke dalam lagu. Nah dari situ tuh kita ada ya kerja kolektif, ada Kak Maira juga, Mea dengan Dian HP dengan Alim, kita diskusi ini gini. Nah sampai begitu akhirnya gue tentuin tuh jadwal latihan. Ya itu halu-haluan gue aja, udah Senin Rabu Jumat dari pagi sampai jam segini, hari jam segini. Dari sini latihan pemanasan dulu, karena semua nggak punya basic nari. Yang audisi juga nggak semua pernah tampil sebagai pemain musical. Waktu itu Mea sempat ngajak kita ke London untuk survei. Ngelihat dari depan sih bagus banget. Gue bilang nggak mungkin nih kita bikin kayak gini, tapi yaudah deh kita bikin. Nah pada saat itu juga lagi booming High School Musical sama Glee. Gue nggak nonton juga tuh waktu gue bikin Gita Cinta, karena gue nonton takut terpengaruh. Tapi memang ceritanya kayak gitu, ada cheerleaders, ada basket, ada cinta-cintaan. Gue bikin latihan jam segini pemanasan, jam segini koreografi, jam segini latihan acting, besoknya latihan vokal. Yang nggak tahu ternyata itu bisa menjadi satu basic fondasi latihan musical di gue. Dan untungnya mereka udah pernah ngelihat gue sebagai koreografer tegas dan galak di AFI, jadi otomatis mereka ada segennya ketika gue udah menentukan ini, mereka nggak berani. Walaupun kayak Tanta Ginting datang seenaknya telat, kena maki. But then again, akhirnya mereka sukses sekarang. Jadi kalau lo tanya, gue waktu ngambil drama musikal itu, ya gue, kalau gue bilang termasuk dibilang nekat. Tapi bukan nekat juga ketika yang kayak Tantowi Yahya, nih ada naskah Sehari dengan Sherina, gue bikin. Wah bukan naskah, itu masih proyek gitu. Akhirnya gue coba bikin, gue kreasiin gini. Jadi naskah juga termasuk gue bantu juga sama gue iyain tanpa gue berpikir panjang, gue bisa apa enggak. Jadi ya itu, halu-halu itu yang bukan dibilang itu challenge ya, sementara lo menerima itu ternyata jadi challenge buat lo. Betul. Gitu. Ya itu emang udah jalannya begitu, karena lo juga ya paling enggak lo punya kayak basic lah ya untuk bisa siap ke situ gitu. Ajaib sih kalau menurut gue sih, gue tuh amazing ya. Gue merasa bahwa apa yang gue dapat ini dikasih sama Tuhan for free, dan semua itu berjalan dengan dibimbing dia gitu. Karena gue tahu gue nggak bisa bikin musical, gue nggak perlu ngeliat. Waktu gue tawarin Afi aja sama Indosiar, so ngapain gue gitu, bikin ngarang-ngarang di panggung, nari-nari. Tapi di situ gue ternyata nggak bisa cuma ngajarin nari, lo harus jalan tangannya gimana. Akhirnya gue dapet ilmu baru yang gue pengen share gitu tentang penampilan di panggung, stage act and performance untuk penyanyi. Jadi gue dapet ilmu baru lagi dari situ. Jadi kayak sama musical juga gue bikin panduan bimbing jalan jam segini apa gini bangun ini. Ya itu dibantu dengan tim ya, ada acting coach, ada apa. Gue sangat terbantukan dengan itu. Tapi ternyata pola latihan ini menjadi tolak ukur gitu loh buat teman-teman yang suka bikin musical juga. Nah ketika ada teman sekolah di Broadway, gue nanya dong cerita gimana di sana buat ilmu gue. Nah beda jauh yang Kari bikin. Ya gue ngerasa bahwa padahal gue nggak ngeliat buku, nggak ngeliat apa, ya alhamdulillah ternyata hampir sama gitu. Jadi ya kalau lo nanya gue dari mana, ya keajaiban itu.
Jadi lo penuh dengan keajaiban sebenarnya ya. Sebenarnya, Dan proses semuanya sampai Benar. ke sini penuh keajaiban. Dari apa aja yang dibutuhkan untuk para pemula yang ingin terjun ke dunia entertain? Seperti mau jadi penari, mau jadi penyanyi atau menjadi aktor. Pertama, kalau gue ngomong sih sebenarnya sebaiknya mereka harus tahu dulu apa yang mereka mau. Karena gue juga pernah ketemu orang ada yang ngomong, Mas, enak ya jadi Mas Ari, hebat kayak sekarang. Lu jangan lihat sekarangnya. Lu harus lihat gimana kita lagi nari, nggak mau dibayar, ya kan? Ada masa kayak gitu. Kita lagi apa, di ini, banyak hal yang membuat kita nggak gembira kita jadi sekarang. Dan proses itu sekitar 20-30 tahun, istilahnya begitu. Jadi orang melihatnya di depan kesuksesan kita. Aku pengen dong jadi kayak Mas Ari. Aku tanya balik, kamu mau jadi apa? Ya apa aja pokoknya dunia showbiz. Ya nggak bisa kayak begitu. Lo harus fokus dulu, mau jadi apa. Kalau nantinya berkembang mau jadi apa ya itu lain soal. Tapi kalau lo nggak fokus, lo akan nggak bisa serius di situ. Baru nari sebentar, tiba-tiba itu acting, tiba-tiba nyanyi. Mau belajar semua juga nggak apa-apa. Tapi harus tahu dulu itu apa. Pertama itu aku bilang. Kedua soal disiplin ya. Kalau menurut aku sih, disiplin bukan soal tepat waktu aja ya kak. Disiplin misalnya mau jadi penari, ya lo olah badan lo dong untuk jadi badan penari. Lo olah pikiran lo untuk bisa menghafal tarian. Lo harus makan sehat. Menurut gue penyanyi, penari itu hampir sama kayak atlet. Karena kita isinya jual fisik ya. Malah penyanyi pakai jual tenggorokan juga istilahnya gitu. Nah, selain dari itu ya kita lihat bakatnya lo di mana gitu. Dan kadang-kadang gue suka ngomong, saya mau terjun di dunia acting, udah belajar belum dunia acting? Belum. Kenalin dong sama ini mau ikut syuting deh, nggak apa-apa deh dari apa aja. Ya nggak bisa gitu juga. Kalau zaman sekarang sebaiknya kan udah banyak nih kursus acting atau apa, ya pelajarin aja dulu. Yang once nanti ketika misalnya ada kesempatan itu lo udah punya bekal sedikit. Itu yang dari aku lihat itu, dia bertanggung jawab dengan profesi. Bertanggung jawab ketika lo memilih menjadi seorang penari atau penyanyi, ia bertanggung jawab, datang tepat waktu, malah kalau bisa datang lebih pagi, kemudian lo olah vokal setiap hari menjadi penyanyi. Kalau menjadi penari lo harus stretching, which is kita nggak pernah lakukan gitu zaman dulu ya, bangun tidur langsung latihan gitu. Tapi pengaruhnya ketika di usia tua nanti ke badan kita akan jelek karena kita nggak melakukan pemanasan. Karena gue suka misalnya marah-marah ke orang yang telat datang. Gue tuh marah bukan karena gue sok mau kelihatan galak. Gue maksudnya gini, gue ngeliat kayak model, mau siapapun itu ya, ketika lo udah menentukan pilihan lo menjadi seorang penari, menjadi seorang model, di on time dong gitu. Karena yang menghargai profesi lo ya lo sendiri, bukan orang lain gitu. Nah, orang lain akan melihat bagaimana tanggung jawab lo sebagai si menekuni profesi itu. Tanggung jawab itu penting, disiplin itu penting, bukan cuma soal on time, tapi banyak hal disiplin, dengan lo menjaga diri, istirahat cukup. Ya kayak gitu-gitu tuh yang harus ada dimiliki oleh orang yang pemula. Oh zaman dulu penari cowok kan cuma berapa ya? Ya untungnya kita ya penari dia lagi kan. Seminggu bisa berapa kali kita show. Kita lagi duduk di JCC, tiba-tiba Tante Diana Nasution, gua ada lagu nih, iringin gue ya. Nah, kita pakai baju apa kita liatin? Ya kayak gitu kan, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita siap ya kita harus bertanggung jawab dalam profesi kita ya. Akhirnya kan kita langsung bikin koreografi di saat itu kita begini dan itu bisa gitu. Jadi kalau lo tanya kayak gitu harus tahu dulu apa yang kita mau inginkan, mau kemana. Ke situ aja dulu, walaupun nantinya nggak di situ ya. Banyak kok orang-orang yang dari model akhirnya fokus di acting. Nah kemudian ya disiplin sama apa yang kita kerjain, sama bertanggung jawab dengan profesi itu. Ketika lo udah komit, kemudian show it gitu. Karena kalau enggak, ini di belakangnya ada nggak cuma 10, 20, 2000. Aku bilang ke teman-teman anak AFI aku di akademia itu, sekarang kalian berkompetisi 12 orang. Keluar dari sini, kompetisi kalian bukan kalian 12, para juri yang duduk di depan dan para penyanyi-penyanyi adalah kompetitor kalian. Mau diem di tempat, mau maju ke depan atau tinggal di belakang. It's your choice. Kalau dulu cuma ada TVRI, sekarang udah banyak. Kita bisa bikin channel sendiri, mau Instagram, mau YouTube. Jadi kemudahan itu sebenarnya banyak. Cuma bagaimana lo menjadi seseorang yang komit dengan apa yang lo pilih. Bukan hanya saat pilih itu doang, konsistensi itu juga akan menjadi umur dari profesi yang lo akan lo ambil. Siapa yang menurut lo menjadi mentornya lo nih? Banyak sih ya, Cah. Kalau salah satunya lo yang mengajak gue untuk terjun di dunia profesional. Ya, Ucok juga.
kemudian api ganda otomatis, karena dari gue nari di situ Studio 26 gue juga ditawarin dan dipercaya menjadi koreografer untuk garap video klip yang ada. Bahkan gue juga disuruh bikin konsep video klip waktu di Select Top itu. Gue bikin video klipnya Andi Mere Matalata sama Bali Vanili buat Tamerlan. Itu salah satu mentor gue juga. Terus Titi Puspa yang awalnya gue cuma nari di operetnya dia, sampai akhirnya kemudian bertahap menggantikan Mbak Peti karena kesibukannya dia bekerja, menggantikan menjadi koreografer, sampai akhirnya di musikalnya Eyang tuh aku menjadi bantu nulis naskahnya, Eyang ngepikin sampai bikin konsepnya, koreografinya. Jadi benar-benar mentor tentang, ya mungkin dari Titi Puspa juga gue belajar soal drama musikal itu gitu. Titi DJ juga termasuk orang yang istilahnya ngajak gue untuk beberapa proyeknya dia, akhirnya gue belajar dari situ. Mentor-mentor gue juga akademia dari AFI, anak-anak Indonesian Idol, Rini, Iksan, Dirli, Teza Sumendra. Kemudian mentor gue ya teman-teman gue di musical, bahwa dari mereka kita belajar bareng. Mereka tuh mentor gue juga, jadi gue melihat kemampuan mereka, kita diskusi. Itu buat gue tuh mereka juga ngajarin gue banyak hal untuk bisa seperti sekarang. Nah dari situ tuh buat gue mereka secara tidak langsung menjadi mentor, gue menyerap ilmu itu dan gue sharing ke mereka. Hari ini ada lagi satu pertanyaan. Ini menurut gue sih lebih sensitif ya, buat kita berdua nih. Oh. Ini banyak gue dengar di luar sana bilang katanya kita tuh bersaing gitu. Gue lo bersaing, lo ke gue bersaing gitu. Tapi secara profesi ya, ini menurut lo kita bersaing nggak sih ini? Kalau gue sih pribadi enggak gitu. Gue malah baru dengar bahwa ketika lo bilang ini, gue baru dengar bersaing karena gue nggak merasa. Dan kita pernah kerja bareng berapa kali, kita pernah seru-seruan bareng. Mungkin ya, gue nggak tahu. Apakah yang mereka yang ngomong itu adalah orang-orang yang memang istilahnya mereka baru hadir di masa yang bukan yang ngikutin kita dari awal. Mereka nggak tahu, jadi mereka punya pola pikir seperti itu karena kita bergerak di bidang yang sama. Gitu. Misalnya gini, ketika lu pegang fashion show di Budiarjo, tiba-tiba tahun berikutnya gue yang pegang, tiba-tiba tahun berapa lagi lo yang pegang. Tuh mereka mungkin punya pikiran, kok nama Panca ya? Mungkin nama itu kenapa ya? Ini pasti ini deh, rebut-rebutan. Mungkin bisa terjadi opini seperti itu. Gue nggak bisa salahin, karena mereka tidak bertanya langsung dan mereka menduga. Sehingga opini itu bergulir dan bisa menjadi semacam satu cerita. Tapi gue sekali lagi tidak perlu memperdulikan itu, karena gue udah tahu, kita udah tahu banyak gitu, bahwa showbiz is showbiz. Mau siapapun yang pegang itu adalah pekerjaan, bukan personal. Kita melihatnya gitu kan. Jadi kita nggak bersaing nih kan? Gue nggak merasa bersaing. Gue juga nggak merasa sih. Tapi kalau di sisi yang lain sih kita ada persaingan sih ya. Iya, kalau persaingan adalah jadi gini. Gue nggak ngeliat persaingan itu sebagai satu hal yang istilahnya negatif. Jadi misalnya gini, kayak lo pegang pemilihan beauty pageant, gue nggak pegang di situ. Tiba-tiba gue ditawarin pegang di situ, gue nggak merasa bahwa gue kompetitor lo. Tapi mungkin karena gini, gue ngeliatnya gini, klien itu kadang-kadang suka pengen pembaruan. Lo pegang 2, 3, 4 kali, sama Ari Tolong udah gini, gue mau cari yang lain deh. Misalnya bukan lo deh, siapapun. Gue nggak megang lagi, yang pegang orang lain. Nah itu orang suka nanya, kalau nggak megang lagi kenapa, lo ada masalah apa? Padahal mungkin klien itu pengen bikin sesuatu yang berbeda aja. Nanti tiba-tiba klien itu datang lagi ke gue, itu lain lagi gitu. Bahwa mereka pengen bikin sesuatu bentuk yang mungkin setiap tahun mereka adakan, mereka pengen satu inovasi yang berbeda, penyegaran atau apapun gitu. Jadi buat gue itu sebenarnya pure showbiz ya, jadi pekerjaan. Dan gue nggak bisa salahin itu, bahwa ya adalah kayak misalnya gue pegang Avi di season ini, gue pegang di season berikutnya pegang Arinto. Orang langsung bertanya-tanya, kok bukan Arinto? Kenapa lo marah ya? Lo dimarahin, lo nggak bagus ya? Lo apa ada masalah apa? Kayak gue sama Arinto bersaing ya. Gue nggak merasa itu. Pada saat itu malah gue ngomong ke Avi, gue bilang, gue ditawarin nih Indonesian Idol, lo masih mau ajak gue apa enggak? Terus Lucian bilang, enggak, gue mau pakai yang lain gitu. Ya udah, gue Indonesian Idol ya. Gitu. Nah itu kan orang nggak tahu karena gue nggak cerita, dan gue nggak perlu cerita gitu. Jadi ya anggapan-anggapan itu wajar-wajar aja sih, Kak. Soal bersaing apa nggak bersaing. Tapi buktinya kita bisa duduk sini, bisa ngobrol, dan kita sebenarnya itu bersaing. Kalau lo gitu ya boleh. Kita suka bercanda-bercandaan. Kalau bersaing dulu gue bukan bersaing ya, zaman kita nari, kan lo tuh lo Andreas almarhum, Ricky Nelson sama Ari Saputra.
Nah pada saat itu Aris Saputra kan mulai sibuk desainer. Nah, otomatis lo nyari pengganti yang buat lo harus klik. Iya. Bisa gila bareng, bisa seru bareng. Nah disitu tuh mulai masuk gue, tiba-tiba Alam, tiba-tiba Ibnu gitu. Nah buat gue Alam Ibnu tuh kita bersaing tuh untuk bisa ada di 4 besar ini. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya benar. Ya jadi kalau misalkan balik lagi masalah kita ngomong soal persaingan, memang pasti komentar orang seperti kayak begitu kan, seperti yang tadi lo cerita. Tapi back again waktu kita masih sama-sama nari, itu pun kita bersaing kan di panggung. Bersaingnya tuh secara positif. Di luar itu kita benar-benar kayak berteman gitu. Tapi pas lagi di panggung kita benar-benar bersaing untuk menampilkan yang terbaik kan. Betul. Ya, karena kalau kita nggak seperti itu, hasil show itu nggak bakalan baik. Jadi gini deh, kita nari berempat nih. Gue ngeliat lo nari, gue ngeliat ini nari. Gue lihat Ricky Nelson dari sebelah gue sini. Nah nari kan dia kayak gerupak. Energinya, tenaganya kan kayak benar-benar gila. Nah kan? gue di sebelah dia, dan gue lagi gue nari, gue gini, gila. Gue nggak boleh kalah dari dia. Gue gerupak. Gue akhirnya begitu. Yeah. Buat gue itu sebagai persaingan. Yeah. Gue nggak kepengen spot gue ketutupan sama dia, tapi gue tetap menjaga harmonisasi keseluruhan gitu loh. Makanya gue coba ngikutin powernya dia, tapi tidak terlalu menjadi seperti dia. Nah itu buat gue itu semacam persaingan, tapi tetap menjadi satu hal yang istilahnya positif. Nah, menurut Ari ini gimana dengan para koreografer yang sekarang? Oh kita bersaing. Oh bersaing ya, Bersaing. jadi seperti itu kita ngomong ya. Kita harus bersaing sama mereka karena kalau nggak kayak begitu kita nanti nggak maju ya kan? Betul. Ya. Gimana menurut lo? Sebenarnya koreografer sekarang mereka sangat diuntungkan dengan teknologi. Ya. Gue lihat bahwa kalau kita dulu kita mau lihat patokan kita nggak ngerti, mereka dengan kalau sekarang kan mereka patokan lagu bisa melihat dari YouTube, melihat banyak hal yang bisa mereka gali. Dan buat gue tuh sah-sah aja. Kita tahu juga akhirnya kayak begitu. Pola kreasi mereka juga lebih beragam karena mereka bisa melihat banyak show-show yang ada sebelum-sebelumnya. Kalau zaman dulu kan kita enggak, halu-halu lagi. Itu sah-sah aja gitu. Cuma memang kalau masalah tingkat-tingkat kehaluannya atau tingkat kreativitasnya mungkin kita lebih berjuang. Mungkin kita lebih mencari, menggali, mencoba lebih ke dalam, lebih fantasi kita lebih kemana-mana ya karena nggak ada media untuk membuat kita jadi patokan atau tolak ukur gitu. Jadi koreografer yang sekarang mungkin tingkat kreativitasnya dibandingin yang dulu masih belum dalam. Yeah. Terus kayak koreografi nari, buat aku tuh sekarang nggak tahu, gue ngelihatnya gini. Umumnya mereka seperti tidak menggunakan rasa, belum menggunakan rasa. Jadi kalau buat mereka nari yang penting heboh, teknik apa sehingga menunjukkan tingkat kesulitan yang tinggi buat mereka itu menjadi bagus. Padahal menurut gue koreografi yang simpel pun akan bisa punya makna asal diletakkan pada posisi yang tepat, porsi yang sesuai. Nah itu gue juga nggak bisa salahin karena kadang-kadang mereka mencoba mencari identitas, mencoba mencari aktualisasi di mana ini ciri gue kayak begini, ini gue kayak begini, itu sah-sah aja. Tapi ketika mereka menggunakan feel atau rasa, mungkin mereka tidak terlalu seperti itu, nggak ngotot kalau istilahnya aku bilang gitu. Mereka lebih bijak memberikan satu koreografi, konfigurasi tarian apa sehingga sesuai dengan lagu-lagu yang mereka tampilkan. Kalau fashion show sih sebenarnya aku lihat ya sekarang gini, definisi fashion show apa sih Cak? Muncul, maju ke depan, pose tengah, ke belakang, silap. Tapi bagaimana merangkum itu semua dengan feel dari si model, cara membawakannya, ekspresi model, pemilihan lagu yang tepat, tata cahaya yang sesuai, bagaimana kita bisa memvisualisasikan keinginan si desainer yang bisa terwakili dengan baik dari sisi penonton dan juga bisa ditangkap dengan nyaman oleh fotografer, itu PR. Kadang-kadang ada koreografer, gue nggak mau ada pose. Mungkin tingkat kepekaan itu yang dimiliki oleh elu sama mungkin yang koreografer sekarang berbeda. Ya kita ngomong jam terbang. Tapi ya itu sekali lagi gue bilang, feel, rasa. Itu yang harus mereka gali, harus mereka olah sehingga begitu tampil efektif. Efektif dari bajunya terlihat, efektif dari pemilihan lagunya, blockingnya juga, bagaimana dari alur dari yang mungkin dari satu-satu tiba-tiba menjadi gede, tiba-tiba alur closingnya menjadi apa? Ketika menonton terbawa, itu adalah koreografer yang sukses mendekati sebuah peragaan. Menurut aku gitu. Nah yang sekarang ini baik sekali mereka kreasi-kreasinya ya memang
tapi mereka belum ajak, Kak. Jadi yang penting bikin gini dinamis dulu. Kita juga melalui proses itu sebenarnya dulu. Jadi buat gue nggak masalah kayak gitu. Tinggal mereka harus tahu di titik mana mereka harus bisa merasakan itu semua untuk sehingga efektif fashion show-nya tampil dengan baik. Nah nih, Rik, profesi ini menjanjikan apa enggak? Gue sih mendapatkan banyak ya, dalam arti kata untuk taraf hidup gue mendapatkan banyak pengalaman dan cukup untuk gue menjadi seorang yang gue tekuni sekarang. Intinya sih gini Kak, kalau menurut gue, ketika lo menjadi seorang koreografer, hiduplah dengan pola hidup seorang koreografer. Nah kadang-kadang kan gini, di dunia koreografi kita penari, belum jadi koreografer. Ngelihat si model bawa tas ini, gini gagainya, gini bajunya begini, otomatis kita kan kepengen. Tapi honor kita beda, akhirnya nabung, jadi beli tas merek, biar standarnya sama. Tapi kemudian dengan berjalan seperti itu, gue ngeliat bahwa nggak bisa nih. Berarti gue kalau gue menjadi penari, hidup gue harus tarik gue sebagai penari. Kalau gue jadi koreografer, ya hidup gue menjadi tarik gue sebagai koreografer. Gitu. Kalau kita bisa pilih di luar negeri, itu keuntungan kita ketika dapat kerjaan. Beberapa kali dapat misi kebudayaan. Gitu. Dan kuncinya adalah nabung ya sebenarnya. Kalau dari gue itu. Jadi kalau ditanya profesi ini menjanjikan, buat gue untuk hidup cukup. Yang penting kita tahu bagaimana caranya menabung dan hidup dengan pola sebagai seorang koreografer itu. Jangan merasa jadi lo punya teman sosialita lo hidup lo kayak dia, nggak bisa lo kejar. Jadi menjanjikan ya. Rik, pernah nggak sih lo mengalami kegagalan? Kalau misalkan pernah, apa? Dan gimana cara lo bisa bangkit lagi dari kegagalan tersebut? Pernah gagal, pernah. Dan nggak cuma sekali dua kali. Tapi gue tahu bahwa itu proses gue untuk gue jadi seperti sekarang. Kayak misalnya kayak gue sempat cerita ketika gue mencoba mendaftarkan diri gue ke Suara Mahardika. Karena gue merasa bahwa gue udah pegang acara, gue udah nari di perpisahan ini, dan gue bisa lah kalau ngeliat dari di panggung, gue nari kayak mereka, gue bisa. Dan ketika gue dibuka, dibilang gue nggak lulus, itu satu pukulan buat gue dan gue nangis. Jadi gue merasa gue gagal. Tapi kemudian ya proses tuh ngasih tahu bahwa gue ketika gue bisa gue ikut Suara Mahardika, mungkin proses gue begini. Karena ada Mas Guru, ada Dedi Malik, ada ini udah terarah. Gue enggak nih, gue harus kesini dulu, kesana, sampai akhirnya kita bisa barengan. Nah itu salah satu bentuk yang menurut gue pada saat itu gue rasa sebagai kegagalan. Tapi ternyata sebenarnya kalau kita mau lebih bijak menyikapi, kita tahu itu ada satu proses yang kita mungkin pada saat itu nggak tahu apa. Jadi kalau lo bilang lo pernah gagal, pernah. Nah tapi ya itu dia, berdasarkan dari gagal itu gue harus cari cara bagaimana gue bisa menyikapi untuk bisa menjadi lebih baik. Dari mimpi apa lagi yang menurut lo belum capai? Kalau sekarang ditanya mimpi, rasanya gue udah nggak punya mimpi. Bukannya gue udah mau berhenti, tapi gue ngerasa bahwa gue udah pernah ngalamin jadi penari, koreografer, pengarang gaya, main sinetron, main film, pernah nyanyi juga untuk bukan untuk komersil tapi untuk satu gitu. Jadi keinginan-keinginan untuk apa itu, mimpi apa itu, sebenarnya gue nggak bisa bilang gue masih punya mimpi karena gue merasa bahwa semua udah pernah gue jajaki gitu. Tapi kalau ditanya mimpi yang apa, gue pengen punya mimpi bahwa gue bisa terus ada di dunia yang gue cintai, terus berkarya sampai ketika nanti Tuhan bilang stop, waktunya kamu. Oke, terima kasih banyak udah bisa ngobrol-ngobrol di sini sama gue. Semoga nih obrolan kita bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Amin. Seneng banget gue diundang ke sini bisa sharing cerita ingat zaman dulu ya. Teman-teman, tadi barusan obrolan aku sama Ari. Semoga obrolan tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Thank you. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.